Langit menjadi gelap dan mendung, sementara setiap pandangan di sekitar gunung cahaya spiritual terfokus pada udara di atas puncak raksasa. Ada dua serangan menakutkan yang menyebabkan semua orang bergidik dan gemetar. Mereka melolong, sebelum bertabrakan dengan keras seperti dua komet yang melesat melintasi langit. Pada saat itu, gelombang kejut yang kuat terdengar dan bergema di seluruh tempat perburuan. Cahaya yang dihasilkan sangat menyilaukan mirip dengan terik matahari, mengirimkan sinar cahayanya yang kuat yang menghancurkan kegelapan dunia. Di bawah cahaya yang menusuk mata, mata banyak orang mau tak mau menjadi sipit. Ledakan. Saat matahari yang terik muncul di langit, naga, harimau, dan kura-kura melepaskan semua energi terkuat yang terkandung di dalamnya tanpa sedikit pun pengekangan. Hal ini menyebabkan terbentuknya badai energi spiritual selebar sekitar 1000 meter, dan jejak distorsi yang samar-samar dapat terlihat samar-samar di ruang sekitarnya. Semua orang menatap tajam ke arah badai energi spiritual yang sangat besar. Ketika energi spiritual di dalamnya semakin tidak menentu, badai mulai terdistorsi, jejaknya tidak mampu lagi menahan energi di dalamnya. Ketika distorsi yang ada dalam badai energi spiritual mencapai batasnya, sebelum orang banyak bereaksi, badai itu meledak, menyebabkan riak energi spiritual selebar ribuan meter menyapu langit. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Berada di posisi paling depan melawan gelombang kejut, Mu Chen dan Gu Tianyan sama-sama menanggung beban terbesar. Meskipun mereka berdua telah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan mereka, mereka tetap terlempar begitu mereka melakukan kontak dengan mereka. Saat tubuh keduanya terbang, puncak gunung di sekitarnya semuanya dihancurkan oleh mereka. Boom! Akhirnya, keduanya menabrak langsung ke bagian dalam dua puncak gunung. Batu-batu berguling, menutupi dan mengubur keduanya. Meskipun keduanya mengalami akibat yang menyedihkan, orang-orang yang berada di dekat puncak raksasa itu bagaikan ikan-ikan kecil yang terjebak di perairan yang bergejolak karena masing-masing dari mereka terjatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Ada beberapa yang lebih sial lagi, terlempar ke udara sambil menyemburkan darah dari mulut mereka. Namun, beruntungnya hal ini hanyalah akibat dari tabrakan tersebut, dan tidak menimbulkan banyak kerusakan. Setelah beberapa menit, badai energi spiritual yang dahsyat itu perlahan melemah, sedikit demi sedikit. Hanya ketika itu terjadi, kerumunan di sekitarnya mulai sadar kembali, dan mengalihkan pandangan mereka ke arah puncak raksasa. Karena tidak tahan, mulut mereka mulai bergerak-gerak. Sampai sekarang, puncak raksasa yang turun itu berada dalam keadaan hancur total, dengan retakan raksasa memanjang darinya, mirip dengan jaring laba-laba, menutupi seluruhnya. Tabrakan antara keduanya seakan menghancurkan seluruh puncak raksasa yang menjulang tinggi. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kaget dan takjub di dalam hati mereka. Kekuatan penghancur kedua orang ini terlalu mengerikan. Bagaimana dengan mereka berdua? Seseorang memikirkan tentang dua karakter utama tersebut, sebelum buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah dua puncak gunung yang runtuh di kejauhan. Para siswa yang berpartisipasi dalam perburuan itu, sampai sekarang, sangat gugup dan cemas. Kemenangan atau kekalahan Mu Chen membuat mereka semua bisa memperoleh pemberdayaan cahaya spiritual. Sampai sekarang, Shen Changsheng dan Li Xuantong belum bergerak, bahkan mereka sedang menunggu Mu Chen memberikan penutupan untuk mereka. Selama Mu Chen mampu menyelesaikan pertarungannya dengan hasil imbang, semua siswa di sana pada dasarnya akan meraih kemenangan pasti dalam hasil gabungan. Namun, jika Mu Chen kalah, mereka harus memenangkan pertarungan di antara dua pertarungan terakhir. Terlebih lagi, memikirkan perlunya mereka menentang langit untuk melakukan pembalikan, ini akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan bahkan untuk Shen Changsheng dan Li Xuantong. Bagaimanapun, baik Lin Zheng maupun Yao Qingshan, yang belum bergerak, bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, ekspresi wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong berubah menjadi semakin serius dan serius. Mengunci pandangan mereka pada dua puncak gunung yang runtuh, bahkan dengan kontrol emosi yang kuat, jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Bertentangan dengan mereka, Lin Zheng dan Yao Qingshan tetap lebih tenang dan tenang. Namun, tatapan mereka yang tajam dan tak tergoyahkan mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap hasilnya. Seluruh dunia kembali sunyi, sementara semua orang menunggu hasilnya. Namun, tekanan yang datang dari lingkungan sekitar sangat dahsyat, menyebabkan orang tidak dapat bernapas.
Suasana serupa juga terjadi di alun-alun utara, karena semua orang menatap tajam ke layar cahaya raksasa di langit, sambil mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pertarungan sebelumnya memang sempat membuat mereka kaget sekaligus menghela nafas kagum. Namun, apapun itu, hasil adalah yang terpenting. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, bebatuan tiba-tiba mulai bergeser dan berguling ke bawah dari salah satu puncak gunung yang runtuh, menyebabkan tatapan semua orang dengan tergesa-gesa berbalik. Di sana, energi spiritual berwarna merah tua mengalir ke langit, sebelum sesosok tubuh keluar dari dalam puncak gunung yang runtuh. Itu Gutianyan, seseorang berseru. Cahaya merah-merah perlahan menghilang, menampakkan Gutianyan. Sampai sekarang, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya tampak sangat pucat. Energi spiritual yang mengelilingi tubuhnya tampak sangat lemah dan habis, namun tidak sekuat penampilan awalnya. Jelas sekali, bentrokan yang sebelumnya mencengangkan itu bukanlah sesuatu yang ringan bagi Gutianyan. Setelah menyadari kemunculan kembali Gutianyan, hati banyak siswa tidak bisa menahan diri untuk tenggelam. Meski ia menderita luka serius, ia masih belum berada pada tahap di mana ia tidak dapat melanjutkan pertarungan. Adapun Mu Chen, melihat puncak gunung runtuh lainnya yang tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas, telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Keheningan seperti ini berlanjut sesaat. Di puncak gunung lainnya yang runtuh, bebatuan mulai bergeser dan berguling ke bawah. Mata semua orang terbelalak ketika mereka melihat sinar hitam lemah energi spiritual mengalir keluar dari dalam lapisan batu yang terdorong terpisah. Di dalam energi spiritual hitam, sesosok tubuh tersandung dan terhuyung ketika dia melesat di udara, sebelum berhenti di jarak yang cukup dekat. Itu adalah Mu Chen. Namun, sampai sekarang, dia berlumuran darah, dengan luka yang cukup serius dan tampak mengerikan di tubuhnya. Dibandingkan dengan Gutianyan, dia jelas terlihat lebih menyedihkan dan menyedihkan. Namun, meski dia menderita luka serius, dia masih berdiri tegak di udara. Sampai sekarang, sosok muda itu tampak sangat kurus. Saat pakaiannya yang compang-camping berkibar tertiup angin, penampilannya yang tampak menyedihkan secara tak terduga tidak mampu menyembunyikan aura mengesankan yang membuat hati orang berdebar-debar. Karena luka-lukanya, mata pemuda itu tampak gelap dan redup. Menatap tajam ke arah Gutianyan di kejauhan, mereka tampak seperti tatapan ganas serigala atau harimau. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong pada pemuda yang masih berdiri di langit, berlumuran darah segar. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama, sebelum dipecahkan oleh sorak-sorai yang menggemparkan dunia. Menghadapi serangan terkuat Gutianyan, Mu Chen berhasil menahannya. Dia tidak pingsan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya menjadi emosional sampai-sampai wajah mereka memerah saat mereka melambaikan tangan ke udara. Tatapan mereka yang memandang sosok kurus di langit dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan. Tatapan seperti ini sudah mirip dengan yang digunakan ketika mereka melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, dan tidak pada orang lain. Terlalu luar biasa. Wajah ketiga Wang bersaudara juga memerah, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan emosi. Saat ini, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Penampilan Mu Chen dalam pertarungan ini telah memenangkan hati mereka sepenuhnya. Tentu saja, mereka tahu bahwa orang-orang yang ditaklukkan adalah sebagian besar siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Mulai hari ini dan seterusnya, posisi Mu Chen di Akademi mungkin tidak lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong. Bahkan karakter berpengaruh seperti Su Xuan dan Hiao sudah dilempar jauh-jauh oleh Mu Chen. Su Ling'er juga mulai bersorak, dengan wajah manisnya memerah, sambil secara emosional meraih pergelangan tangan Su Xuan. Sebelumnya, dia hampir mati lemas saat menonton pertarungan. Jika Mu Chen kalah dalam pertarungan terakhir, dia akan kehilangan nyawanya. Su Xuan dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya saat dia melihat sosok Mu Chen dengan senyum lembut di wajahnya. Siapa yang mengira bahwa beberapa bulan yang lalu, mahasiswa baru ini masih merupakan orang tak dikenal di Akademi Spiritual Northern Heavens? Namun, sekarang, mungkin dia akan menjadi mahasiswa baru yang paling cepat berkembang dalam sejarah Akademi Spiritual Surga Utara. Bertentangan dengan semua orang, Luo Li tidak menunjukkan tingkat emosi yang sama seperti yang lain. Menatap Mu Chen dengan tenang, lengkungan samar ke atas muncul di sudut bibir merah kecilnya. Dia selalu percaya bahwa pemuda yang dia cintai akan menjadi seseorang yang mempesona seperti bintang. Terlepas dari sebelumnya, atau sekarang, atau bahkan di masa depan.
Shen Changsheng dan Li Xuantong menghela napas lega saat mereka melihat sosok Mu Chen. Tidak dapat menahannya, mereka menganggukkan kepala sambil berpikir, orang itu benar-benar membuat orang memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Di langit, Gu Tianyan juga melihat dengan emosi yang rumit pada pemuda yang babak belur dan kelelahan, yang matanya masih bersinar sangat terang. Mendengar suara sorak-sorai yang memekakkan telinga datang dari sekeliling, dia tidak bisa menahan tawa pahitnya. Ketika dia masih menjadi pelajar, ada banyak orang yang mendukungnya dengan cara yang sama. Namun, saat ini posisinya terbalik. Kakak senior Gu, apakah kamu ingin bertarung lagi? Jika kamu merasa itu belum cukup, aku mungkin bisa menemanimu 1 atau 2 langkah lagi. Dari kejauhan, Mu Chen perlahan menyeka noda darah di sudut mulutnya saat dia berbicara, sementara senyuman yang sulit untuk diangkat muncul di mulutnya. Setelah mendengar itu, Gu Tianyan tertawa, sebelum perlahan merilekskan tubuhnya. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, tidak apa-apa. Jika saya terus mengatakan sesuatu lagi, saya khawatir saya akan memicu kemarahan orang banyak. Terlebih lagi, saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda dapat menerima gerakan saya itu, Anda akan menjadi pemenang pertarungan ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tatapan Gu Tianyan berubah serius saat dia menatap Mu Chen. Menangkupkan tangannya, suara rendah dan dalam perlahan terdengar di seluruh langit. Aku kalah dalam pertarungan ini. Tindakannya menunjukkan bahwa dia telah menempatkan Mu Chen setara dengan dirinya sendiri. Sampai sekarang, baginya, yang terakhir bukan lagi sekedar mahasiswa baru tahap awal tahap transformasi surgawi. Terima kasih sudah bersikap santai, kakak senior Gu. Tanpa bersikap tidak masuk akal, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pertarungan ini. Tapi itu semua sepadan. Mengikuti kata-katanya, suara sorak-sorai di sekitar langsung meningkat ketika banyak orang menjadi begitu emosional hingga wajah mereka memerah. Mu Chen menang! Mu Chen menang! Saat suara sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya bergema, bahkan para siswa di alun-alun utara, yang tidak ikut serta dalam perburuan pun merasa sangat emosional. Pertarungan ini cukup membuat darah panas mereka mendidih. Di podium, beberapa tetua juga dengan lemah menganggukkan kepala. Tentunya mereka merasa sangat puas dengan pertarungan yang baru saja terjadi. Din, sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara kita mempunyai bakat mengerikan baru lainnya. Selamat, kata seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di samping Dekan Tai Chang. Saat ini, senyuman tipis juga terlihat di wajah Dekan Tai Chang saat dia melihat ke arah pemuda di balik layar cahaya tersebut. Sebelum menjawab perlahan, demi Jishuan, akademisi spiritual tidak ragu-ragu untuk menggunakan orang-orang curang itu, bergerak. Namun, aku harus memberitahu mereka bahwa Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara kita tidak lebih lemah darinya. Sementara suara sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di sekitar mereka, di puncak raksasa, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong tersenyum dan tertawa. Saat berikutnya, mereka berbalik, melihat Lin Zheng dan Yao Qingshan, yang memiliki ekspresi sedikit rumit di wajah mereka. Senior, pertarungan selanjutnya, giliran kita sekarang. Di dua puncak raksasa, Shen Changsheng dan Li Xuantong masing-masing memandang ke arah Lin Zheng dan Yao Qingshan. Saat ini, ekspresi wajah mereka jauh lebih santai dari sebelumnya, karena rasa percaya diri mereka. Meskipun Lin Zheng dan Yao Qingshan tidak mudah untuk menghadapinya, bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong pun tidak berani mengatakan bahwa mereka benar-benar mampu mengalahkan mereka. Bagi mereka, meraih hasil imbang dalam pertarungan seperti itu bukanlah sesuatu yang sulit. Dari 3 pertarungan, Mu Chen sudah memenangkan 1 pertandingan. Bahkan jika mereka berdua seri, atau kalah dalam 1 pertarungan, pada akhirnya mereka tetap akan meraih kemenangan. Tentu saja, kalah dalam 1 pertandingan adalah sesuatu yang jelas tidak akan mereka lakukan. Di depan mereka, Mu Chen menjadi sangat sengsara hanya untuk meraih kemenangan. Jika mereka kalah, mereka benar-benar tidak mampu menjelaskan diri mereka sendiri di depan semua siswa. Saling menatap mata, Lin Zheng dan Yao Qingshan sama-sama tertawa tak berdaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pos pemeriksaan terakhir akan sampai pada tahap seperti itu. Di sekitar Gunung Cahaya Spiritual, suara sorak-sorai yang berlangsung cukup lama berangsur-angsur menjadi lebih lembut ketika semua orang memandang dengan penuh semangat pada konfrontasi yang terjadi di 2 puncak raksasa lainnya. Dengan keunggulan di pihak mereka, setelah kemenangan Mu Chen, mereka sepertinya sudah memenangkan separuh pertarungan terakhir.
Selama tidak ada penyimpangan yang terjadi selama pertarungan Shen Changsheng dan Li Xuantong, kemenangan pasti akan menjadi milik mereka. Melihat pemandangan di depannya, Mu Chen akhirnya merilekskan tubuhnya sepenuhnya. Apa yang terjadi setelah ini bukanlah urusannya. Dia telah melakukan apa yang mampu dia lakukan, dan dia telah sepenuhnya mencapai tujuannya. Setelah benar-benar rileks, kelemahan tubuhnya langsung muncul dari kedalaman, menyebabkan dia terhuyung dan tersandung. Tiba-tiba, aroma jernih dan indah muncul dari belakangnya saat Luo Li muncul di sampingnya. Tanpa ada gangguan pada darah yang menutupi seluruh tubuhnya, tangan putih dan rampingnya menopang tubuh Mu Chen, sebelum menyandarkannya pada tubuh manisnya. Saat Luo Li mendukung Mu Chen, dia melihat luka menyayat hati yang ada di tubuhnya. Ini semua disebabkan oleh energi petir hitam, menyebabkannya terlihat sangat mengerikan. Demi mempertahankan kekuatan seperti itu, Mu Chen telah menanggung rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Luo Li dengan lembut, kekhawatiran muncul di matanya yang jernih dan jernih. Meskipun dia tidak ingin Mu Chen terlibat dalam perkelahian yang mengancam jiwa dan dengan sungguh-sungguh ingin membantunya, dia tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam masalah seperti ini. Ini bukan soal martabat laki-laki, tapi soal tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab yang diemban Mu Chen, dan dia harus menghadapinya sendiri. Demikian pula, dia tidak ingin ada orang yang ikut campur dan mengambil tindakan, termasuk dia. Sambil tersenyum, Mu Chen mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Luo Li, dengan tubuhnya seolah menempel pada tubuh lembut dan halusnya. Pada saat ini, tubuhnya akan sedikit gemetar dari waktu ke waktu, yang berasal dari rasa sakit yang luar biasa yang memancar dari dalam tubuhnya. Getaran ini sangat kecil, menyebabkan orang lain tidak dapat menemukannya. Luo Li hanya bisa merasakannya ketika dia bersandar padanya, menyebabkan dia semakin merasa khawatir padanya. "Segala sesuatu yang terjadi mulai sekarang bukanlah urusan saya," kata Mu Chen sambil melihat dua puncak raksasa di kejauhan. Terlepas dari hasil pertarungan terakhir, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. "Anda telah menyelesaikan bagian terpenting. Seharusnya tidak ada ketegangan lagi dalam dua pertarungan berikutnya." Luo Li berkata sambil tersenyum tipis sambil melanjutkan, "Selamat. Sampai sekarang, kamu benar-benar telah menjadi karakter berpengaruh di puncak Akademi Spiritual Surga Utara." "Saya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu," jawab Mu Chen sambil menatap wajah Luo Li yang cantik dan elok, sebelum melanjutkan berkata perlahan, "Bagiku, kamu datang ke Akademi Spiritual Surga Utara. Ini sudah menyita waktu latihan Anda. Meskipun saya tidak melakukan apapun mengenai hal ini, setidaknya saya dapat melakukan yang terbaik untuk mengurangi kerugian Anda. Saya tidak peduli orang lain mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual mereka, namun, itu adalah sesuatu yang pasti perlu Anda miliki." Mendengar kata-katanya, Luo Li melongo. Melihat pemuda itu, meskipun ada noda darah di wajahnya, dia tetap tampan dan gagah. Perasaan sedikit asam muncul di hidung kecilnya. "Apakah ini alasan mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu? Saya rasa saya tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, selama beberapa tahun terakhir ini, terutama saat berada di Akademi Spiritual Surga Utara, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan yang lebih besar sepanjang hidupku," kata Luo Li dengan lembut saat senyuman lembut dan indah muncul di wajahnya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum saat lengan yang melingkari pinggang Luo Li perlahan semakin erat, seolah dia ingin menenggelamkan Luo Li ke dalam tubuhnya. Saat Mu Chen terus menikmati pelukan yang lembut dan harum, di bawah tatapan banyak orang, Shen Changsheng dan Li Xuantong perlahan mengambil langkah maju di dua puncak raksasa. Boom! Energi spiritual tanpa batas melesat ke angkasa saat tekanan yang datang dari dua energi spiritual yang kuat mengalir keluar. Seketika, seluruh hamparan langit diselimuti oleh fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari keduanya. Jelas sekali, Shen Changsheng dan Li Xuantong sudah bersiap untuk menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan mereka. Bertentangan dengan ekspektasi, menghadapi energi spiritual yang kuat yang menekan mereka, ekspresi Lin Zheng dan Yao Qingshan masih tetap tenang dan tidak berubah. "Kakak senior Lin Zheng. Kakak senior Qingshan." Menangkupkan tangan mereka pada saat yang sama, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong meraung dengan suara rendah, "Tolong beri bimbingan Anda." Boom! Saat mereka meraung, ekspresi di mata keduanya langsung menjadi tajam dan tajam.
Menghentakkan kaki mereka di tanah, sosok mereka langsung melesat ketika energi spiritual yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi dengan cepat menyatu. Melihat keduanya menembak ke arah mereka dengan niat bertarung, sengit yang muncul dari mereka, Lin Zheng dan Yao Qingshan saling melirik. Setelah mengangkat bahu tanpa daya, mereka bergerak. Tanpa diduga, di luar dugaan semua orang, mereka mengambil langkah mundur. Menghadapi serangan Shen Changsheng dan Li Xuantong, mereka tiba-tiba mundur. Suara mendesing. Suara-suara berisik langsung bergema di seluruh dunia. Meskipun Shen Changsheng dan Li Xuantong kuat, mereka jelas tidak mampu menakuti Lin Zheng dan Yao Qingshan. Merasa agak terkejut, Shen Changsheng dan Li Xuantong menghentikan langkah mereka. Melihat keduanya yang telah mundur dan tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak niat bertarung dari mereka, mereka mulai mengerutkan alis, jelas tidak dapat memahami niat mereka. Menghadapi tatapan ragu yang datang ke arah mereka, Lin Zheng tersenyum tak berdaya dan berkata, tidak perlu terus berjuang. Untuk pos pemeriksaan terakhir ini, anggap saja ini kemenanganmu, kata Yao Qingshan sambil mengangkat bahunya. Setelah mendengar jawaban mereka, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong melongo, sesuatu yang ditiru oleh semua siswa di sekitar Gunung Cahaya Spiritual. Sepersekian detik kemudian, suara sorak-sorai yang menggetarkan langit terdengar. Lin Zheng dan Yao Qingshan sebenarnya mengakui kekalahan atas kemauan mereka sendiri. Itu berarti mereka telah melewati pos pemeriksaan terakhir. Mereka semua akan mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual. Pelatihan pahit mereka selama setahun tidak sia-sia. Mereka sudah menyerah, ya. Mu Chen juga merasa agak terkejut. Namun, itu terlalu mengejutkan baginya. Lin Zheng dan Yao Qingshan jelas tidak lemah. Namun, Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak sedikit pun lebih lemah dari mereka. Bahkan jika dua orang pertama menggunakan semua kartu mereka, mereka mungkin hanya bisa mencapai situasi yang seimbang. Namun, hasil seperti ini tidak akan mampu menciptakan sedikit pun perubahan pada keseluruhan situasi. Dari 3 pertarungan, Mu Chen menang, sedangkan Shen Changsheng dan Li Xuantong sama-sama meraih hasil imbang. Oleh karena itu, setelah hasil ini keluar, sudah tidak dapat diubah. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya konfrontasi ini berlanjut. Namun, keterus-terangan Lin Zheng dan Yao Qingshan adalah sesuatu yang membuat Mu Chen merasa sedikit tertarik. Dia berasumsi bahwa mereka akan saling bersilangan setidaknya untuk pertukaran sebelum memilih untuk menyerah dalam pertarungan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Jelas, baik Shen Changsheng dan Li Xuantong memiliki pemikiran yang sama dengan Mu Chen, karena rahang mereka sedikit terkulai. Tidak hanya setiap orang merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain mundur karena kejadian yang tidak terduga ini, hal itu benar-benar membuat suasana hati orang-orang menjadi buruk. Mereka awalnya berencana untuk menikmati pertarungan sepuasnya. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Zheng dan Yao Qingshan tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Jadi, ini berakhir seperti itu, ya, kata Shen Changsheng sambil menahan energi spiritual tak terbatas yang terpancar darinya. Mendengar kata-kata itu, Lin Zheng tersenyum mengakui. Dengan jentikan jarinya, seberkas energi spiritual melesat ke langit, sebelum meledak di udara. Pada saat berikutnya, ketika ruang di sekitarnya mulai sedikit terdistorsi, 2 sosok tua perlahan muncul dari dalam. Saat mereka muncul, suara serak terdengar. Karena Lin Zheng dan Yao Qingshan telah menyerah, pemenang pertarungan terakhir ada di pihak para siswa. Menurut aturan, semua siswa akan mendapatkan kesempatan pemberdayaan cahaya spiritual. Mendengar keputusan akhir dari kedua sesepuh, banyak siswa yang langsung bereaksi dengan bersorak secara emosional. Menunggu suara sorak-sorai perlahan-lahan mereda, kedua tetua itu menoleh ke arah Mu Chen, Shen Changsheng, dan Li Xuantong dan berkata, kalian bertiga telah meraih kemenangan di pertarungan terakhir, kalian bertiga telah mencapai kemenangan di pertarungan terakhir, kalian semua telah mencapai kemenangan di pertarungan terakhir. Oleh karena itu, kalian bertiga akan mendapatkan hadiah yang pantas kalian dapatkan. Salah satu sesepuh melambaikan lengan bajunya, menyebabkan 3 sinar terang dan cemerlang memancar, sebelum berubah menjadi 3 gumpalan cahaya di depan mereka. Di dalam gumpalan cahaya, seseorang dapat melihat kristal roh jernih dan berkilau setinggi sekitar 3 meter. Tampaknya ada cairan yang perlahan mengalir di dalamnya, dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dan murni. Ini adalah kristal roh tingkat Raja Roh. Selain itu, dari ketebalan energi spiritual yang ada,
jelas jauh lebih kuat daripada kristal roh yang diperoleh Mu Chen dari membunuh Raja Roh sebelumnya. Pemberdayaan cahaya spiritual yang akan kalian bertiga terima berbeda dari siswa lainnya. Setelah 3 hari, pergilah ke Punishment Hall. Akan ada sesepuh di sana yang secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membantu pemberdayaan cahaya spiritual Anda, kata salah satu tetua sambil tersenyum. Mendengar kata-kata tetua, para siswa di sekitar melemparkan tatapan iri ke arah mereka. Namun, mereka semua tahu bahwa ini adalah sesuatu yang pantas diterima oleh Mu Chen dan 2 orang lainnya. Tanpa mereka, semua orang di sana sudah kehilangan kualifikasi untuk menjalani pemberdayaan cahaya spiritual. Melihat spirit kristal yang jernih dan berkilau di depannya, Mu Chen sedikit ragu-ragu, sebelum bertanya, "Sesepuh, apakah mungkin untuk mentransfer pemberdayaan cahaya spiritual seperti itu ke orang lain?" Setelah mendengar pertanyaan Mu Chen, wajah cantik Luoli sedikit berubah, sebelum langsung tertahan oleh tatapan tajam Mu Chen. Kedua tetua itu juga melongo mendengar pertanyaannya, sebelum mereka berbalik dan menatap Mu Chen dan Luoli. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki sedikit pemahaman, karena mereka menjawab dengan senyum tipis, "Bukan hanya kalian bertiga yang berhak atas pemberdayaan cahaya spiritual yang istimewa. Ada kriteria lain yang bisa dipenuhi untuk mendapatkannya, yaitu mendapatkan kristal roh dari Raja Roh yang lengkap. Hanya ketika seseorang memiliki salah satu kriteria ini maka kriteria ini akan terpenuhi." Sambil berpikir, dia segera mengeluarkan separuh kristal roh Raja Rohnya. Luoli juga telah mengambil separuhnya. Menempatkan kedua bagiannya bersama-sama, mereka menyatu dengan mulus. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, Luoli menerima kristal roh yang telah lengkap. Dengan cahaya lembut yang memancar darinya, hal itu menyebabkan wajahnya yang muda dan sangat cantik tampak sangat menggugah jiwa. "Sesepuh, apakah ini baik-baik saja?" Kristal roh dari Raja Roh bertanya sambil tersenyum. "Mu Chen, untuk pemberdayaan cahaya spiritual, semakin banyak kristal roh, semakin besar efeknya." Melihat Mu Chen menyerahkan setengah kristal roh kepada Luoli tanpa sedikit pun keraguan, kedua tetua itu merasa sedikit terkejut sebelum mengutarakan pikiran mereka. Mu Chen menolak mengomentari kata-kata mereka. Meskipun pemberdayaan cahaya spiritual memang penting, di matanya, itu jelas tidak sepenting Luoli. Menarik tangannya yang ramping dan seperti batu giok ke telapak tangan Mu Chen, riak lembut bergelombang di mata Luoli yang jernih dan jernih saat dia menatapnya. Setelah melihat tekad Mu Chen, kedua tetua tidak melanjutkan ucapannya lagi. Menarik kembali pandangan mereka, suara yang kuat dan kuat terdengar di telinga setiap siswa. "Karena hasil pertarungan terakhir sudah diketahui, sekarang saya akan mengumumkan bahwa perburuan ini secara resmi telah berakhir." Saat kata-kata terakhirnya terdengar, sinar terang dan gemerlap yang tak terhitung jumlahnya muncul secara tidak menentu dari cakrawala. Saat mereka menembak, semua orang diselimuti oleh cahaya mereka. Di bawah selubung cahaya, Mu Chen membentangkan tangannya dan melihat ke arah ruang luas di depannya. Seketika menghembuskan nafas lega, dia akhirnya bisa keluar dari sana. Di udara di atas alun-alun utara, siswa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat layar cahaya raksasa yang perlahan menghilang. Sisa-sisa kegembiraan dan segudang emosi terulang kembali di benak mereka saat mereka menatapnya. Pertarungan antara Mu Chen dan Gu Tianyan benar-benar membuat orang terkesima. Faktanya, hasil akhirnya adalah sesuatu yang masih sulit dibayangkan oleh semua orang. Dengan status sebagai mahasiswa baru, di luar dugaan, Mu Chen mampu meraih kemenangan, yang secara langsung mengakibatkan pertarungan terakhir berakhir dengan cepat. Banyak orang yang masih menghela nafas kagum atas hal ini. Selama beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa ada cukup banyak talenta yang muncul dari Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan hasil serupa dengan Mu Chen. Mencapai hasil yang mempesona dengan status mahasiswa baru membuat semua orang menghela nafas kagum. Ada satu hal yang mereka ketahui, mulai sekarang, prestise Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara mungkin tidak akan kalah dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Dengan mengandalkan satu pertarungan untuk mencapai posisi tokoh berpengaruh puncak, mungkin tidak ada lagi orang yang berani meragukannya lagi. Sementara banyak siswa yang masih menghela nafas kagum, ruang di langit tiba-tiba berubah. Sebelum banyak sekali sosok yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat keluar dari dalam. Mereka ditutupi oleh lapisan cahaya tebal, yang memancar dengan fluktuasi energi spiritual yang cukup menakjubkan.
Saat sosok-sosok itu muncul, tidak ada sedikit pun tanda berhenti yang ditemukan pada mereka saat mereka melesat melintasi cakrawala seperti seberkas cahaya, dan terbang ke segala arah. Saat ini, mereka semua perlu mencari tempat untuk berlatih, dan menyerap semua energi spiritual kuat yang membanjiri tubuh mereka karena pemberdayaan cahaya spiritual. Setelah menyelesaikan tahap ini, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Tatapan iri datang ke arah sosok mirip kawanan belalang dari banyak siswa yang hadir di alun-alun utara. Secara alami, semua orang tahu setelah orang-orang ini harus sepenuhnya menyempurnakan energi spiritual yang diberikan kepada mereka oleh pemberdayaan cahaya spiritual, sehingga kekuatan mereka akan meningkat secara substansial. Pada titik ini, kekuatan total Akademi Spiritual Surga Utara mungkin akan naik ke tingkat yang baru. Saat sosok-sosok terus menutupi langit saat mereka melesat keluar dari ruang yang terdistorsi, 4 sosok melesat keluar tanpa terburu-buru atau terburu-buru. Berhenti di udara, mereka segera menarik perhatian banyak orang. Itu Mu Chen, Shen Changsheng dan yang lainnya. Hah? Mengapa mereka tidak tercakup dalam pemberdayaan cahaya spiritual? Seseorang menyuarakan keraguannya, karena Mu Chen dan 3 orang lainnya tidak memancarkan cahaya apapun dari tubuh mereka, dan tingkat energi spiritual internal mereka tidak terlalu terbatas. Apakah kamu bodoh? Mereka berempat adalah orang yang paling menonjol dalam perburuan ini. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual yang normal? Ada tingkatan untuk pemberdayaan cahaya spiritual? Tanya seorang mahasiswa baru dengan ragu. Itu sudah pasti. Pemberdayaan cahaya spiritual yang normal akan terjadi begitu seseorang meninggalkan dunia cahaya spiritual. Cahaya spiritual yang diperoleh seseorang secara otomatis akan berubah menjadi energi spiritual dan memasuki tubuh mereka. Meskipun energi spiritual jenis ini murni, sebagian besarnya akan hilang selama proses penyerapan. Pada akhirnya, bukankah jumlah yang akan dimurnikan dan diserap lebih dari 50 hingga 60%? Namun, pemberdayaan cahaya spiritual yang diterima Mu Chen dan 3 lainnya berbeda. Dikatakan bahwa para tetua akademi akan membantu dalam pemberdayaan mereka. Perlakuan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemberdayaan cahaya spiritual biasa. Jadi begitu. Saat ia muncul di udara, Mu Chen memandang ke arah lautan manusia yang memenuhi langit. Saat melihat alun-alun utara, dia menarik napas lega lagi. Sungguh, suasana dunia luar membuat orang merasa lebih rileks. Meskipun energi spiritual dalam kata cahaya spiritual lebih kuat, Mu Chen benar-benar merasa ada sesuatu yang hilang. Kalian berempat harus kembali dan beristirahat. Setelah 3 hari, datanglah ke Punishment Hall untuk pemberdayaan cahaya spiritual Anda. Juga muncul di langit, kedua tetua berbalik ke arah Mu Chen dan 3 lainnya sebelum menyampaikan instruksi. Ya. Mendengar instruksi itu, Mu Chen dan 3 lainnya menganggukkan kepala sebagai tanda terima. Mu Chen, hanya kamu yang mengalami pertarungan yang sulit. Istirahatlah sebelum bertemu di Punishment Hall 3 hari dari sekarang, kata Shen Changsheng sambil tersenyum ke arah Mu Chen. Pertarungan yang terakhir ini benar-benar melebihi ekspektasi masyarakat. Awalnya, dia berasumsi bahwa dia dan Li Xuantong perlu terlibat dalam pertarungan yang intens. Namun, siapa sangka orang yang paling menderita adalah Mu Chen. Adapun keduanya, mereka mengakhiri pertarungan mereka hanya dengan memperlihatkan wajah mereka. Membalas Shen Changsheng, Mu Chen hanya bisa tersenyum. Saat ini, wajahnya sangat pucat, dan dia benar-benar sangat lemah dan lemah. Rasa sakit akut yang menjalar dari dalam tubuhnya bahkan menyebabkan dia kesulitan berbicara. Saat ini, keinginan terkuatnya adalah kembali dan segera beristirahat. Aku akan membawanya kembali dulu. Melihat keadaan Mu Chen yang menyedihkan, Luo Li merasakan sakit di hatinya. Sambil menggendong Mu Chen, dia mengucapkan 1 atau 2 kata lembut kepada Shen Changsheng dan Li Xuantong, sebelum dengan cepat melesat pergi dalam seberkas cahaya. Melihat sosok keduanya saat mereka menuju ke kejauhan, Li Xuantong menjadi agak linglung dengan ekspresi komplikasi yang terlihat di wajahnya. Jadi, kamu menyukainya, ya? Di sampingnya, mata Shen Changsheng menjadi sipit saat dia menyeringai, sambil bertanya pada Li Xuantong. Dia dapat melihat bahwa Li Xuantong menaruh banyak perhatian pada Luo Li. Sebagai tanggapan, Li Xuantong hanya tertawa pahit. Namun, dari tindakan mesra keduanya, menurutku kamu tidak punya peluang, kata Shen Changsheng dengan sedikit simpati. Gadis bernama Luo Li benar-benar luar biasa.
Namun, matanya selalu terfokus pada Mu Chen. Bahkan mereka berdua bisa melihat bahwa Mu Chen dan Luoli sudah jatuh ke dalam jaring cinta. Li Xuantong menatap tajam ke arah Shen Changsheng. Orang ini, dia hanya suka melakukan hal-hal yang menambah garam pada luka orang lain. Lupakan saja. Mengapa repot-repot gantung diri sampai mati di pohon? Setelah menerima pemberdayaan cahaya spiritual, mari kita coba hadiah membunuh Molongzi. Kali ini, mari berkolaborasi dan menyelesaikan masalah dengan pria itu untuk selamanya. Shen Changsheng menepuk pundak Li Xuantong, sebelum kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, saya khawatir jumlah siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang meninggal saat mengikuti pelatihan dunia luar dalam 2 tahun terakhir meningkat. Tangan Molongzi sudah mencapai 3 digit. Mendengar kata-katanya, dahi Li Xuantong mulai berkerut. Kilatan dingin juga muncul di matanya saat dia berkata dengan suara lembut, dikatakan bahwa Istana Naga Iblis semakin merajalela di benua surga utara. Biarkan dekan dan sesepuh peduli dengan hal-hal yang menyebabkan sakit kepala itu. Tentara harus berhadapan dengan tentara. Anjing tua dari Istana Naga Iblis secara alami harus dipandangi oleh tingkat yang lebih tinggi di akademi kita. Namun, untuk hal yang disebut Molongzi, dia harus ditangani oleh kita. Jika tidak, orang mungkin akan mengatakan bahwa kami, siswa Akademi Spiritual Surga Utara, tidak berguna, jawab Shen Changsheng dengan santai. Bagaimana cara kita melakukannya? Bentuk tim dan buru dia? Bergumam pada dirinya sendiri, Li Xuantong dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berkata, mari kita berkolaborasi untuk kali ini. Molongzi itu harus dibunuh. Haha, itu bagus. Sambil tertawa kecil, Shen Changsheng menepuk bahu Li Xuantong. Tanpa berkata apa-apa lagi, sosoknya melesat menuju kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah melihat ini, Li Xuantong mulai menuju puncak gunung tempat dia tinggal. Ketika kerumunan orang di langit mulai berpencar, siswa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun utara mulai pergi dengan hati yang agak tidak puas. Melihat ke arah peringkat surgawi, mereka semua tahu bahwa dalam beberapa hari singkat, mungkin ada pergolakan yang menghancurkan bumi yang terlihat di sana. Saat ini, Mu Chen dan Luoli telah mencapai gedung kecil mereka di area mahasiswa baru. Saat memasuki rumah, wajah Mu Chen yang sudah pucat menjadi semakin putih, sementara mulut darah muncrat tak terkendali dari mulutnya. Dalam pertarungan ini, luka yang sebenarnya bukan disebabkan oleh Gu Tianyan, namun energi petir hitam ilahi yang terlalu menakutkan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Energi semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dan diikat oleh tubuh Mu Chen saat ini. Untungnya, dia telah mempelajari dan melatih fisik Dewa Petir, sehingga menyebabkan tubuh kedagingannya menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia mungkin harus menanggung kerugian yang sangat besar dalam hidupnya karena penggunaan petir hitam ilahi. Melihat keseriusan luka Mu Chen, wajah cantik Luoli mulai sedikit berubah, dan dia buru-buru membawanya ke kamar. Beristirahat di tempat tidur, Mu Chen dengan lemah menunjuk padanya. Tidak apa-apa. Energinya sudah mulai mendidih. Saya hanya perlu istirahat dan saya akan baik-baik saja. Kamu benar-benar memaksakan keberuntunganmu, kata Luoli, sambil sedikit marah. Baginya, Mu Chen hanya menyebabkan semua masalah ini untuk dirinya sendiri. Petir hitam ilahi adalah sesuatu yang akan menimbulkan ketakutan bahkan pada binatang spiritual yang kuat seperti burung 9 neter. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar berani meletuskannya di dalam tubuhnya. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang akan langsung menyebabkan kematian seseorang, tanpa diragukan lagi. Masih tidak nyaman untuk mengatakannya saat mereka berada di luar. Namun, setelah mereka kembali, dia akhirnya tidak bisa mengendalikan kekhawatiran dan amarahnya. Bahkan tanpa pemberdayaan cahaya spiritual, saya tidak akan kehilangan apapun. Terlebih lagi, aku tidak datang sejauh ribuan mil ke Akademi Spiritual Surga Utara hanya untuk melihatmu memberikan kompensasi kepadaku, kata Luoli sambil menggigit bibirnya. Melihat gadis yang benar-benar merasa sedikit marah, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Mengulurkan tangannya, dia berusaha meraih tangan Luoli yang ramping dan seperti batu giok. Namun, tangannya berhasil dihindari oleh gadis itu, yang matanya kini berubah sedikit merah. Sambil tersenyum, Mu Chen mengirimkan telapak tangannya untuk meraihnya lagi, dan dengan erat memegang tangan kecil gadis itu, tanpa melepaskannya. Sambil menarik, dia mengirim gadis itu menerjang ke dadanya.
Samar-samar berjuang di dada Mu Chen, gadis cantik itu mencoba keluar. Karena tidak bisa melakukannya, dia mendengus pelan, sebelum memalingkan wajah manisnya, menunjukkan niatnya untuk tidak ingin dengan mudah memaafkan perilaku Mu Chen yang tidak masuk akal. Sambil tersenyum, Mu Chen memandang ke arah wajah cantik-cantik yang sekarang dipenuhi dengan sedikit kemarahan dan kemarahan. Saat Luoli menundukkan kepalanya di tengah kepanikan yang dia rasakan, tanpa menunggu gadis itu melakukan perlawanan, bibir merahnya sudah bersentuhan dengan bibirnya. Gadis itu menggunakan tangan kecilnya untuk menggedor dada Mu Chen dengan lembut, sebelum tubuh kesayangannya akhirnya berubah lembut seperti mata air. Saat dia melakukannya, rambut keperakannya tergerai, menutupi seluruh tempat tidur. Setelah berciuman lama, Mu Chen masih seseorang yang tidak mau melepaskan bibir merah lembut itu. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat wajah gadis itu yang memerah, dia berkata dengan suara lembut sambil tersenyum tipis, "Maaf sudah membuatmu khawatir. Ya, aku tidak mencoba memberikan kompensasi padamu dengan cara apapun. Aku hanya merasa, jika aku tidak mampu mengatasi rintangan ini sendirian, di masa depan, bagaimana aku harus melindungimu?" Getaran samar mengguncang tubuh Luoli saat dia melihat mata Mu Chen, yang dipenuhi dengan emosi lembut untuknya, menyebabkan emosinya perlahan menjadi rileks. "Saya telah mempertaruhkan hidup saya untuk memenangkan kembali pemberdayaan cahaya spiritual, dan Anda masih marah kepada saya. Bukankah seharusnya kamu memberiku semacam kompensasi?" tanya Mu Chen sambil tersenyum. "Kompensasi macam apa?" Memperhatikan tatapan Mu Chen, Luoli merasa agak tidak aman, dan menggeliat bagian bawah tubuhnya. Sambil menyeringai, telapak tangan Mu Chen diam-diam meluncur ke bawah, melewati pakaian lembutnya, menyentuh kulit lembut dan halus yang sejuk dan mirip dengan batu giok. Tubuh Luoli yang menawan langsung menjadi kaku dan wajah cantiknya menjadi semakin merah. Keterkejutan dan kegaduhan yang mirip dengan derap rusa kecil terlihat dari matanya yang jernih dan jernih. Saat tangan Mu Chen masuk ke dalam blus Luoli, tangannya menggenggam pinggang kecil itu. Tidak dapat menahannya lagi, Luoli hendak mendorongnya pergi, namun, dia menyadari bahwa tindakan Mu Chen telah terhenti. Dengan sedikit memiringkan kepalanya, dia menyadari bahwa Mu Chen tanpa sadar telah menekan tubuhnya dengan ringan. Saat ini, matanya tertutup rapat, sementara napasnya lemah dan lemah. Dia tiba-tiba tertidur saat ini karena stres dan kelelahan yang dia derita sebelumnya. Hal ini membuat Luoli merasa ingin menangis dan tersenyum pada saat yang bersamaan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan memeluk Mu Chen. Dengan lembut mencium bibir pemuda itu, perasaan lembut membanjiri matanya saat dia menatap wajah tampan pemuda itu. Sambil dengan lembut menggosok dahi Mu Chen dengan tangan kecilnya, dia bergumam, "Mu Chen, yakinlah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, aku juga akan melindungimu."